Oke, selamat sore teman-teman. Kita kembali lagi ya. Mmm, oke, mmm, gini, mungkin menanggapin dulu ya. Teman-teman kenapa kita ada, Zoom seminggu 3 kali ya. Ini sih sebenarnya bagian dari coaching-nya. Karena kita tahu bahwa, apa yang kita sampaikan dalam kelas itu ya, itu harus ada, contohnya gitu ya, contoh kasus secara realnya. Sedangkan contoh kasus secara real untuk metodenya kita, untuk yang pre-cycle, itu kan dia butuh waktu berbulan-bulan ya. Jadi ya, mau nggak mau ya, mungkin pada saat kelas kita nggak dapat contoh kasus secara realnya, tetapi ya setelah kelas kita dapat gitu. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Jadi, menjadi sebuah fasilitas lah buat komunitas kita ya. Oke, itu pertanyaan yang mau saya jawab, oke? Nah, kedua, nah hari ini kita akan bahas apa ya? Hari ini kita akan update dulu. Jadi ada beberapa, komentar yang mengatakan misalnya contoh kayak, "Kok kita nggak bisa dapat kayak Imas?" Gitu ya. Saham-saham itu ya nanti juga pasti akan dapat. Jadi ambil contoh gitu ya, kayak kita ikutin S-Hardware. S-Hardware itu kan sebenarnya sebelum kita ikut S-Hardware, kita ada lihat MAPI, kita lihat ERA ya, MAPI, ERA kan. Nah, teman-teman bisa lihat MAPI, MAPI juga sebenarnya sama, cuman karakternya jalannya kan pelan-pelan. Ya, jalannya kan pelan-pelan, tetapi jadi gitu loh. Nih ya, teman-teman bisa lihat kan, ini jalannya kan pelan-pelan dia, tetapi jadi. Nah, akhirnya dia udah mulai di daerah sini. Jadi kita udah nggak ikut. Ya kalau teman-teman masih di dalamnya, ya udah tinggal ikut aja. Cuman karakternya memang jalannya pelan-pelan. Kemudian yang kedua, lu butuh yang namanya konfirmasi. Ya, butuh namanya konfirmasi. Jadi kalau konfirmasi apa? Kita mau lihat sesuai dengan pola atau SOP yang kita punya. Jadi lu tinggal terapkan yang namanya 9 buying test ya kan. Ada tes pertama, trend line-nya. Jadi dia memang udah selesai dengan trend sebelumnya. Ya, trend line pertama kan menunjukkan bahwa dia udah selesai dengan trend sebelumnya. Jadi kalau dia downtrend, dia udah kelar dengan trend sebelumnya. Kalau dia terus habis trend line yang kedua, itu adalah menandakan bahwa dia sideways, sideways yang sudah selesai juga, ya. Jadi udah ada tes dan tes gitu. Nah, selama periode dia best, yang kita lakukan apa? Kita tinggal lihat ada bullish activity nggak di situ. Lalu SOP-nya jelas itu sampai 9 loh. Ya, sampai 9. Jadi teman-teman udah cek, recheck, cek, recheck. Jadi dengan kata lain misalnya contoh kayak JPFA. Kenapa kita nggak ikut? Misalnya contoh kayak JPFA ya. Ini saya balikin ke Delhi ya. Kenapa kita nggak ikut JPFA? Sedangkan dia udah mantul dan udah confirm malah ada selling klimaks di situ, di daerah di bawah sini ya, udah ada konfirmasi ada selling klimaks di situ. Oke, tetapi ini belum dimulainya fase akumulasi. Kita tahu bahwa fase akumulasi itu nggak mungkin terjadi dengan kenaikan harga yang drastis. Nggak ada yang namanya market maker gitu ya. Mau-maunya membeli barang, dia punya uang, ya tetapi dia beli barang harganya terus naik. Dia nggak akan membeli itu. Logik aja, kita berpikir secara logika aja ya. Kalau lu punya uang yang banyak, ya lu punya uang yang banyak, berarti kan lu punya peluang untuk mengendalikan harga. Ya kan? Nah, karena itulah kita butuh konfirmasi. Konfirmasi apa? Dia akan retest atau tidak. Kalau dia nggak retest, berarti dia kemungkinan besar akan nge-base-nya di atas dari selling climax ini. Selling climax itu apa? Selling climax itu adalah sebuah kekuatan yang membalikkan keadaan. Yang membalikkan keadaan. Di mana kita bisa lihat bahwa kekuatan yang bisa membalikkan sebuah trend itu nggak mungkin yang kekuatan yang kita retail miliki ya. Siapalah kita kan ya, yang sering saya katakan kita cuma sebutir debu doang di pasar ini. Jadi yang kita mesti lakukan adalah kita mengkonfirmasi, toh setelah selling klimaks itu bukan saatnya kita melakukan trading juga. Kalau lu konfirmasi itu klimaks juga percuma. Gitu ya. Kenapa? Karena itu baru awal sekali. Dan setelah klimaks, itu kayak ini ya, analoginya itu adalah lu lempar sebuah bola bekel dengan sebuah kekuatan lumayan kuat gitu ya ke bawah, tetapi di bawah situ ada kekuatan yang lebih besar dari lu. Jadi akhirnya bolanya terpantul. Nah, itu yang kita sebut sebagai automatic rally.
sebuah kekuatan yang membalikkan tren sebelumnya. Di mana di situ teman-teman bisa lihat change of character lah, break struktur lagi. Jadi setelah dia mungkin nge-bash, terus habis itu dia nge-break lagi struktur, ada boss di situ ya. Nah, ini yang kita mau tunggu apa? Kita mau tunggu dia retest ke arah di mana dia balikin keadaan. Karena di situ terkandung atau di situ masih tersisa cukup banyak apa kita bilang ya, perintah atau buying order-nya di situ. Karena dia mau buy di situ. Jadi yang dilakukan sekarang setelah selling klimaks sama AR, itu yang dia lakukan adalah dia bikin trading range. Trading range untuk menentukan di mana harga yang akan dia beli. Jadi range-nya, ya. Jadi maka dari itu ini nanti gitu. Nanti kita lihatnya. Tetapi ini sudah menjadi watchlist kita. Kita pantau. Jadi kalau dia naik, oh ya udah kita biarin dia naik. Kita tahu bahwa tren penurunannya sudah selesai. Ini baru ngomong tren penurunannya sudah kelar. Ya, tren penurunannya sudah kelar. Apakah kita udah masuk? Enggak. Ya enggak. Berarti kita tahu bahwa oh, ini sebentar lagi yang namanya bus, yang namanya pesawat itu bentar lagi akan mendarat gitu. Ya, dia udah dalam keadaan approaching gitu ya, udah dalam mau landing gitu Pak. Nah, ini yang kita mau lihat gitu. Nah, landing pertama kita mau masuk ke dalam situ adalah pada saat dia retest. Pada saat dia retest. Itu pun kalau lu punya trading plan untuk mencicil beberapa kali. Tapi kalau enggak, kita akan tunggu dia retest. Setelah dia retest, itu baru akan dimulai periode yang namanya akumulasi yang sesungguhnya. Yang kita sebut sebagai fase B. Ya, masih ingat ya? Saya cuma refresh doang ya. Nah, di fase B inilah konfirmasi kita mau lakukan. Yaitu apa? Lu lakukan research. Kenapa gua harus beli JPFA? Ya, lu research. Kenapa dia? Ada perubahan apa? Kan 3 hal ya sebenarnya mendasari alasan si market maker atau institusi membeli barang. Oke? Pertama adalah ada turnaround. Ya memang dia udah cukup rugi lah ya dengan kenaikan harga pakan, bla 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 segala macam ya di sebelumnya di pandemi segala ya. Nah, ada perubahan nggak? Ada turnaround nggak di situ? Kalau ada turnaround, apa yang membuat dia turnaround? Apakah ini turnaround ini akan bersifat sustain atau stabil sehingga dia benar-benar akan membalikan fundamental mereka. Nah, itu mau nggak mau kita harus tunggu kan laporan keuangan Q-nya, quarterly-nya, EPS-nya gimana, dan itu semua kita akan ikutin tuh. Ya, ini yang kita udah mulai ikutin, oke? Nah, kalau yang kedua itu ada cyclical di situ. Kalau kayak JPFA, saya rasa cyclical-nya pasti jarang sekali ya. Paling ya misalnya hari raya ya harga emas, telur emas lagi, ayam, telur ya semua naik gitu kan. Itu cyclical betul, tapi cyclical ini yang paling cuma terjadi sebentar-sebentar doang. Kita nggak mau lihat cyclical yang kayak gitu. Kita mau lihatnya adalah cyclical misalnya contoh kayak batu bara ya, itu ada cyclical-nya kan. Komoditas itu ada cyclical-nya. Kemudian teman-teman bisa lihat kayak pandemi kemarin, ada yang mengalami cyclical di situ. Yaitu apa? Rumah sakit, ya produsen-produsen obat itu adalah cyclical-nya. Terus ada periode di mana kayak konstruksi ya, itu cyclical juga gitu. Jadi periode konstruksi di mana dia pada saat awal-awal Presiden Jokowi ya, itu kan langsung mendapatkan respon yang luar biasa ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah periode disebutnya sebagai startup. Ya, startup artinya ada momentum yang membuat pertumbuhannya itu tiba-tiba tinggi. Ambil contoh misalnya Indofarma. Ya, Indofarma tiba-tiba jadi pemenang BPJS yang tadinya udah hampir mati gitu ya. Itu turn around sekaligus startup. Tiba-tiba dapat kan uang besar gitu. Nah, startup yang mungkin teman-teman juga bisa lihat itu adalah new economy, waktu new economy. New economy tahu kan ya, saham-saham teknologi, saham-saham metaverse lah apa segala macam itu kayaknya nggak butuh effort banyak gitu, tapi bisa menghasilkan banyak kayak gitu-gitu ya. Oke? Nah, balik lagi. Jadi kalau teman-teman lihat, kenapa kita pilih S hardware? Kenapa tidak ambil era walaupun kita masuk juga, MAPI walaupun kita masuk juga, tetapi yang lebih terkonfirmasi polanya, ini misalnya kayak era ya, yang terkonfirmasi polanya itu adalah S hardware. Maka dari itu kita ambilnya S hardware.
yang terkonfirmasi polanya. Lu lihat ya, polanya jelas banget kan. Di situ dia klimaks ya, tinggal lihat di weekly. Di situ dia klimaks, kemudian dia secondary test, dia habis itu ada yang secondary test, bahkan springnya nggak terjadi. Setelah dia tes, springnya nggak ada. Ini kan udah konfirmasi buat kita kan. Ini selling klimaks, trendline pertama putus, secondary test, tes lagi. Kita kenapa pilih SRware? Karena konfirmasinya, ya konfirmasi demi konfirmasi itu terjadi. Akhirnya kita bisa ikut di dalamnya. Ya karena itulah makanya akhirnya kita ambil SRware dibandingkan dengan mungkin teman-teman lihat Ramayana, terus yang pokoknya satu sektornya lah ya. Kenapa kita akhirnya pilih si SRware ini? Oke. Nah, hal yang sama teman-teman kalau lihat deal, DILD. Kita kan cuma butuh konfirmasi demi konfirmasinya. Kalau dia tidak melakukan konfirmasi itu, kita sulit gitu ya untuk mendeteksinya. Ya, kenapa? Ya, intinya adalah lu cari yang sesuai dengan SOP. Kalau dia nggak sesuai dengan SOP, ya lu pakai buat swing aja. Kalau memang lu dapat ada setup buat bisa masuk. Tapi kalau dia sesuai dengan SOP, kita bisa dapat. Ini kan contoh adalah kasus-kasus yang lu dapat gitu kan. DILD kita ambil dari 140, 140, 170, 180, 190. Ya, terus kemudian kita ada di dalamnya sekarang. Ya ini kan kasus kalau misalnya lu mau ambil contoh kayak IMAS lah ya. Nah, ini kan kita udah dapat SRware dapat, kemudian Sidul dapat. Nah, kemudian saham-saham yang lain juga lu lakukan hal yang sama. Lu lakukan hal yang sama. Yang jadi masalah kita adalah sering kita nggak mau pantau. Sering kita tinggal menunggu aja. Sering kita nggak mau research. Apa sih yang sedang terjadi di sini? Kemudian watchlist-nya kita juga kurang kan? Ada salah satu fasilitas di RTI ya, itu ada kolom namanya watchlist. Nah, lu taruh aja di situ watchlist. Jadi setiap hari lu bisa pantau, lu bisa liatin. Trading pola ini itu sebenarnya trading santai. Saya udah bilang ya, kalau misalnya kemarin-kemarin waktu market lagi jelek banget dan tidak ada yang kita ngelihat sesuai pola ya, ya udah kita trading swings. Jadi, tapi lu mesti gambar support, resisten ya, terus habis itu lu mesti analisa sampai total keseluruhan dan itu setiap hari lu mesti analisa untuk dapetin swing kan, ya. Nah, tapi kalau pola ini, kalau cycle ini kita tradingnya santai, benar-benar santai. Lu lihat gini ya. Kita pameran cuan aja dulu ya. Kayak misalnya SRware. SRware kalau lu masuk sekitar 300 juta, hari ini lu sudah punya 100 juta lebih. Karena udah sekitar 30-40%. Ya, saya rasa teman-teman kalau ikut dari awal itu ada di situ. Deal juga sama, kurang lebih segitu sekitar 20-30%. Ya, itu udah di situ. Nah, kemudian saham-saham yang lain apa? Itu masih banyak loh yang bisa ikutin. Hari ini ISSP bikin ulah. Ini kan sebenarnya adalah saham yang sedang kita perhatikan kan ya. Waktu dia nanjak kemudian dia turun kembali. Ya, ini juga kita perhatikan. Nah, teman-teman lihat, ini dia udah mulai break dari trendline. Ini trendline yang kedua, ya. Nah, tapi kalau untuk memastikan dia benar-benar break, kita akan tunggu sampai 280-an ISSP, ya. Dan kemudian dari sektoralnya itu masih belum mensupport. Jadi kalau dia naik sendirian, nah, ada something yang lu mesti research. Kenapa dia naik sendirian? Ada apa nih? Gitu kan? Ya. Nah, oke. Terus habis itu, pertanyaannya lagi. Kan sering ya, tanyanya cuma begini doang. Kita TP di mana? Ya, udah kan, ini pertanyaan yang sangat-sangat sering banget teman-teman pasti pengennya begitu kan. Gue udah dapat floating segitu gede, gue TP di mana? Nah, teman-teman lihat. Setelah dia set 1, apa yang akan terjadi? Ini setelah set 1, dia akan berlangsung set 2. Ya, set 2 itu adalah stage markup. Jadi dengan 30-40% lu udah puas. Itu belum terjadi apa-apa di SRware. Dia belum terjadi apa-apa, belum masuk ke dalam periode di mana markup atau stage 2 itu terjadi. Belum loh. Ya, di mana kalau teman-teman lihat SOS-nya atau reakumulasinya itu masih akan masuk di sekitar ini kan 650 sampai 800 kan. Itu adalah daerah reakumulasi lagi. Jadi lu akan melihat bahwa pergerakan SRware kemungkinan besar akan ngebest yang singkat gitu ya di daerah situ. Ini bentar lagi masuk ya. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai TP-nya. TP-nya yang lu mesti lakukan adalah lu mesti cari range ya dari atas sampai ke bawah. Dia turunnya dari mana?
Ya, karena apa? Dia akan nutupin ini. Dia akan nutupin pergerakan turun ini. Kenapa dia nutupin pergerakan turun? Nah, lu research kenapa dia turun. Kalau dia turn around, kalau dia saham-saham turn around atau kena cyclical ya, kayak SRW itu kena pandemi. Ya kena pandemi. Jadi sehingga akhirnya tiarap. Ya, jadi pemasukannya segala macam semua dibawa nih. Ada di bawah. Nah, yang terjadi sekarang adalah dia membalikkan keadaan. Jadi pandemi udah lewat ya, toko-tokonya udah mulai berdatangan kembali orang-orang, pemasukannya udah mulai dapat ya. Jadi ada pelan-pelan dia akan berangsur normal. Kita nggak usah jauh-jauh, kita cuma butuh dia kembali aja ke pendapatan sebelum pandemi. Itu udah cukup buat kita. Ya kan? Nah, secara teknikal bagaimana lu mengukurnya untuk melihat TP-nya atau target price-nya. Oke? Kita lihat pertama adalah di mana pucuknya. Jadi sebelum dia turun pucuknya. Jadi trading range-nya atau pergerakan downtrend-nya itu mulai dari mana? Ini namanya stage 4, ya kan? Stage 4-nya mulai dari mana sebelum dia mulai kembali ke stage 1 terus naik ke stage 2. Stage 4-nya kan mulai dari sini kan, di angka 1855 sampai ke bawah situ di 390. Jadi yang lu lakukan, lu cari area diskon dan area premiumnya. Ya, masih ingat ya? Masih ingat nggak? Area diskon dan area premium lu pakai yang namanya Fibonacci. Ya, oke. Nah, kalau lu udah petakan itu, lu akan bisa lihat bahwa area premiumnya itu ada di atas 1120. Itu area premiumnya. Jadi area di atas 1000 lu udah boleh TP. Ya, lu udah boleh TP. Nah, biar lebih lengkapnya, biar gue bisa tahu dengan jelas ya, gue TP-nya persisnya di mana. Lu TP persis, sebentar ya, kita pakai volume profile. Nih, TP-nya ada di daerah sini. Ini mana harga ada volume yang tinggi di situ, di mana pembuangan barang terjadi kan sebelum dia turun. Nih, ya bukan cuma pembuangan barang, bisa jadi orang-orang masih nyangkut di atas, bisa jadi seperti itu. Jadi ini adalah area yang mungkin lu lihat ya, optimisnya itu di 1565 itu adalah area optimisnya. Ya, nah sedangkan area premiumnya, jadi di atas area diskon itu di area equilibriumnya itu di 1120 ya, 1120. Jadi kurang lebih lu bisa TP di daerah ini aja nih, 0,61 ya, 61,8% sampai ke 78,6%. Jadi daerah 1285 sampai 1500. Ini kalau lu mau TP ya. Tapi kalau hasil research lu mengatakan bahwa kayaknya ya setelah pandemi dia kayaknya akan lebih besar loh. Ya ini akan lebih besar loh. Nah, lu bisa ikutin pergerakannya sampai dia kelar, sampai dia daerah distribusi di atas. Oke? Ya itu kurang lebih. Nah, bagaimana dengan deal? Deal juga sama kurang lebih. Lu hitungnya itu adalah ini daerah SOS-nya mungkin dia akan sideways lagi di daerah 260 sampai 330 ya. Nah, ini yang kita mau lihat TP-nya. Ini weekly ya. Nah, TP-nya sama lu ukur lagi. Ya dari bawah dari 140 sampai ke atas di 710 gitu. Nah, area diskonnya itu berakhir di sekitar 426. Jadi ini area yang masih disebut sebagai murah. Sedangkan kalau di atas 426 itu sebenarnya udah area premium. Kalau dia udah di area premium, yang teman-teman tahu lah ya, yang ngejar di situ itu sudah bukan institusi lagi. Itu udah pasti golongan-golongan retail gitu loh dan sebagainya. Kenapa? Karena harganya udah dianggap mahal. Ya, harganya udah dianggap mahal. Makanya dari itu nih, target yang sempat saya taruh itu adalah sekitar 446 gitu ya, 446. Jadi kalau lu beli rata-rata ya rata-rata itu di 160 170 itu berarti sudah hampir 250% ya. Ya, saya pikir udah cukup. Tapi kalau misalnya lu mau lebih tinggi lagi, ya lu research. Nah, apa yang akan membuat si deal ini bisa tembus sampai ke atas 710 ya, karena kalau saya tidak salah ya Pak Lokeng Hong sempat itu ya, sempat kasih tahu targetnya sampai 1300. Saya nggak tahu ya, teman-teman tinggal cek aja lah ya. Tapi kita trading, kita nggak butuh sampai setinggi-tinggi begitu.
Jadi nanti kalau lu udah capai target, lu tinggal pindah. Kita masih punya stok-stok yang lain. Jadi maka dari itu siapkan watchlist-nya. Jadi kalau ini udah kelar, lu mau pindah kemana? Jadi compoundingnya itu tetap jalan gitu. Oke? Ya ini kurang lebih. Jadi kalau teman-teman lihat, ya kurang lebih lah ya kayak gitu ya. Hitungan kita itu kalau lu mau TP, ya TP-nya di daerah premium. Oke? Kalau lu beli ya pasti daerah diskon. Gitu. Ini kan kalau teman-teman ukur lagi, oh ini udah balik ke area ini ya, harga IPO-nya deal ya. Ya oke, ya kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman lihat, jadi ikutin sesuai dengan polanya. Lu udah punya SOP, ada 9 bike test di situ. Kalau dia udah sesuai, ya lu masuk. Kalau dia udah konfirmasi, ya lu masuk. Ya lu udah konfirmasi, ya lu masuk. Kemudian kalau dia ada konfirmasi lagi, lu masuk lagi. Jadi dari awal lu udah siapkan. Ambil contoh misalnya kayak ISSP. Ini kan kita udah mulai ya di IS. Oh ya, nanti sekalian ya. Sekalian saya mau bicara mengenai BBTN. Kok BBTN turun terus? Katanya itu akumulasi. Ya, kan kemarin saya udah bilang kan, kalau mau beli kita masih ada area diskonnya. Nah, ini contoh kayak ISSP. Ini kan trend line-nya ya. Ya kan itu kan kita perhatikan kan. Kemarin udah sempat mau nge-break. Ini kan. Ini kan daerah sini nih. Lu kalau udah sempat masuk di situ ya, lu udah tahu lah harga kita pasti di bawah lah ya. Kemudian ini dia sempat naik kemudian turun lagi. Nah, ini kenapa dia turun? Coba teman-teman lihat ya. Kalau saya ambil volumenya, teman-teman bisa lihat ya, volumenya dari sejak dia melakukan ini ngebes, ini udah kelar, kurang lebih sinilah. Nah, teman-teman bisa lihat rata-rata volume-volume besarnya itu terjadi di berapa nih? Di 276 sampai ke bawah tuh 268. Itu volume-volume gedenya. Ya, volume-volume besarnya. Jadi kalau saya tarik trendline di situ, kalau sampai dia bisa ngebreak, ya kalau dia bisa ngebreak, makanya saya taruh resistennya kurang lebih di 270 sampai 282. Ini akan ada peluang untuk dia ngelanjutin trend. Sudah ada peluang untuk dia ngelanjutin trend ya ISSP ini. Sampai kemana? Ini teman-teman lihat dulu atasnya di mana, bawahnya di mana, lu tarik aja Fibo. Oh nanti kalau ada yang nanya nih, Fibo lu bukan tariknya begitu. Saya nggak peduli, saya cuma mau dapetin area, karena kita bukan trading dengan Fibo ya. Kita cuma mau dapetin area diskon di mana equilibriumnya diskon dan premiumnya itu di mana. Jadi kalau lu lihat ISSP, maka area yang ngasih diskon itu di bawah 370. Ya, area masih diskon di bawah 370. Tapi tentu lu nggak mungkin masuk sampai ke 370 ya. Kita udah bisa masuk di daerah bawah. Nanti sampai dia tembus ke atas 300, mungkin dia akan ada SOS di situ. Ya, karena ini udah daerah PS-nya nih. Ya, sampai ke 300 sampai 320. Itu akan ada sideways sebentar. Sampai nanti akhirnya dia tembus ke atas 0,5 dari Fibo. Nah, itu udah daerah premium itu. Lu udah boleh sell. Nah, sellnya di mana? Pakai volumenya. Nah, sellnya kurang lebih dari sini. Ini teman-teman tinggal confirm ya. ISSP cukup banyak sebenarnya yang nyangkut di daerah 410. Cukup banyak tuh. 410, 420. Ya, itu banyak tuh. Banyak sekali yang berkumpul di situ. Ya kita nggak tahu ya nyangkutnya benar nggak nyangkut di situ. Kalau lu ada yang nyangkut tuh komen lah di situ ya. Ya, nah tapi ini udah daerah yang nyangkut. Nah biasanya kalau udah di daerah-daerah nyangkut ya, kalau harganya balik ke situ, orang mau melakukan apa? Gue mendingan cepet-cepet keluar. Ini mumpung ya harganya tadi floating loss saya itu udah lumayan gede. Nah ini mumpung udah mulai kecil, gue keluar gitu. Itu biasanya yang dilakukan oleh mereka yang nyangkut gitu. Gitu ya. Jadi ini daerah-daerah untuk lu lepas itu kurang lebih 61,8 juga kalau di Fibo. Ya ini kan orang bilang itu apa? Golden ratio ya. Ya, tapi ini ingat ya, ISSP ini masih belum disupport oleh sektornya. Sektornya itu masih belum support. Teman-teman bisa lihat GDST, GDST itu di ini ya, di apa namanya di besi juga ya, di baja ya. Lu lihat saham-saham yang lain. Jadi kalau mereka udah support, ini biasanya akan ada pergerakan. Kalau enggak ya mungkin masih akan ada ngebest lagi di situ. Jadi
kena resisten, mungkin dia akan retest lagi, baru mulai naik lagi, atau minimal dia ngebest di atas. Ini ISSP. Biar nggak kelewat nih, nanti udah naik, dibilang, oh salah teknikalnya. Sebenarnya enggak sih, cuman salah kita nggak mantau aja. Gitu ya, jadi lu bikin watchlist-nya, jadi lu bisa pantau itu kapan dia selesai, kapan lu konfirmasi, kapan dia sesuai dengan apa yang menjadi pola lu, pattern lu ya. Dia konfirmasi, ini kan juga ada money spot kan. Maka dari itu kan kemarin kan sempat saya mention kan ISSP, dia sempat naik sih sebenarnya. Terus turun kena trendline kan. Nah, ini udah mulai naik lagi. Saya kita nggak akan bahas saham ya. Terus nanti mungkin Senin ya. Senin saya akan coba lihat yang properti. Siapa tahu ada yang seperti deal, kita bisa masuk lagi kalau lu belum sempat ikut yang deal ya. Oh ya, sempat lupa. BBTN kenapa dia turun? Karena dia memang masih belum kelar kan. Itu ada trendline di situ. Tetapi ini jadi area yang cukup menarik untuk lu perhatikan di 1170 sampai 1220 ya. Jadi itu akan menjadi area yang cukup jadi area value-nya. Jadi key level-nya untuk lu perhatikan karena dia ada di daerah support. Ya, daerah support. Kalau lu lihat dari trend-nya secara keseluruhan sebenarnya dia udah mau kelar. Ya dia udah mau kelar nih. Ini kan udah di ujung-ujung. Nah, ini yang saya bilang, kalau trend-nya bagus, dia bisa aja nge-base-nya di atas. Ya, klimaksnya kan di bawah situ tuh. Ya, ini kayak gini ya, contoh kayak BBTN. Dia bisa aja nge-base-nya di atas. Nah, tinggal kita nunggu ini mau spring apa enggak. Kalau dia mau spring sebenarnya masih ada satu lagi di bawah situ tuh. Sampai ke sekitar 1080. Jadi kalau dia spring, teman-teman akan lihat nanti dia naik dengan cepat enggak. Gitu, ya. Jadi tinggal konfirmasi doang. Konfirmasi demi konfirmasi. Kemudian kalau lu lihat dari volumenya, kita mau lihat ya rata-rata dari sejak dia di bawah sampai ke atas mana? Oh, di sini nih volume tertingginya itu ada di 1250. Ya, ada dividen juga ya. Ya mungkin aja teman-teman nanti tinggal cek aja. Kalau dia ada dividen, harusnya dia bisa dinaikin ke atas. Ya, dia harusnya akan ada pendorongnya untuk ke atas. Jadi kita nggak tahu ya. Kalau dia akan bagi dividen, ini turunin dulu untuk ambil lagi di bawah. Terus habis itu nanti dengan sentimen dividen didorong lagi ke atas atau seperti apa, lu research ya. Tetapi secara teknikal ini udah menarik dan ini udah dividennya udah kelar ya, udah kelar. Ini udah kelarnya hari ini atau udah kelar dari kemarin-kemarin? Kalau dia udah kelar, kalau kumdatnya hari ini ya berarti kan cuma penurunan karena dividen doang ya. Oh, kemarin-kemarin ya, udah berarti nggak ada urusan lagi sama dividen. Ya dia berarti udah di daerah support. Lu kalau misalnya agresif ya lu tinggal ambil, lu cicil kan. Tapi kalau dia sampai ada spring, nah kita cuma tinggal konfirmasi doang. Nah, kayak misalnya kita tahu ya dia akan ada spring nih. Ya, maksudnya kita mau konfirmasi dia ada spring apa enggak. Ya udah daripada gua ambil, gua konfirmasi aja ada spring apa enggak. Ya kalau dia ada spring, ya berarti peluangnya adalah gua mau konfirmasi dia akan naik dengan cepat. Begitu dia naik dengan cepat, apalagi dia bisa tembus sampai resisten 1400, ya ini berarti ada peluang, oh gue udah mulai bisa mengkonfirmasi kalau dia udah mulai masuk ke fase D, di mana LPS mungkin akan terjadi, di mana dia akan ada minor uptrend di situ, ya kan? Apalagi kalau teman-teman mungkin lihat dari saham-saham properti, itu kan cukup banyak sentimen positif di properti ya. Pendapatan dari saham-saham properti itu cukup naik tuh. Ya, cukup menanjak. Jadi ini harusnya ada pengaruh ke BBTN. Oke, tinggal lu research lagi pengaruhnya berapa gede. Terus habis itu kan dia ada spin off nih, mengeluarkan unit syariahnya ke dia. Nah itu lu juga mesti cek ini kira-kira menjadi bencana apa malah meringankan bebannya si BBTN itu ya. Ke bawahnya sih sebenarnya udah volumenya udah nggak ada. Nih di bawah itu kan volumenya kecil kan. Artinya mereka melakukan akumulasinya di atas ini. Ini loh, ya volumenya gede-gede itu, ya dia lakukan akumulasi di situ. Karena base atau sideways itu bukan jangan memandang sideways itu tidak ada apa-apa. Karena kan ada satu stigma di pasar ya, apalagi kalau teman-teman di price action ya, selalu diomongin kalau sideways itu tidak akan menghasilkan uang. Padahal ya, teman-teman kalau mau trading swing di sideways itu enak banget, ting tong gitu ya.
Nah, sedangkan kalau di cycle-nya kita, di polanya kita, sideways itu bisa jadi akumulasi, bisa jadi distribusi. Jadi kita mau perhatikan dua hal ini gitu loh. Kalau dia akumulasi, gue mau ikut. Tinggal konfirmasi demi konfirmasi. Jadi bukan berarti lu buta-buta aja ikut gitu. Ya ikut dari awal nih pada saat dia klimaks. Ya lu kalau udah tahu lu ikut dari awal sejak waktu dia klimaks, lu mesti tahan. Ya sabar. Dia naik, lu biarin dia naik, dia turun, lu ambil lagi. Dia naik, lu biarin naik lagi, lu turun, dia ambil lagi. Itu bisa kesabaran lu mesti ya kira-kira sekuat Pak Lo lah. Ya, kenapa? Ya lu tahu bahwa lu akan melakukan akumulasi sesuai yang dilakukan oleh si gajah itu. Mereka beli, ya lu beli. Mereka beli, lu beli lagi. Ya kalau turun lu beli lagi. Begitu dia udah mau kelar, nah di situ lu harus cicil hampir selesai di situ. Tapi makanya ini lu tahu dulu cycle-nya sehingga lu nggak kayak nuntut gitu ya. Kayak deal. Deal itu ternyata sudah saya bahas kalau saya cek di ini ya di YouTube ya. Kita sudah bahas dari sejak bulan Maret. Maret berarti itu 3 bulan. Itu Maret aja dia udah di sini loh. Dia udah di 140 kan memang di daerah-daerah support kan. Di daerah sini nih. Nih, daerah situ. Ya dan itu udah cukup lama di daerah situ nongkrongnya. Nih. Nih ya di daerah 140 itu lama. Ya bahkan kok nggak naik-naik nih daerah sini nih. Maret mana Maret. Nih. Daerah situ tuh. Ya, dulu kebayang nggak ya kalau Maret gitu, kita tunggu sampai dia kejadian itu naik beneran itu di Agustus. Itu 5 bulan kemudian gitu ya. Terus habis itu beneran dia naik lagi itu baru mulai Mei ya. Mei aja pas dia naik kenceng ini kita masih sebut ya. Masih sempat sebut kan. Lu tunggu dia turun ya. Ini dia cuma shadow doang. Ya dia turun memang dia turun ya. Nah, habis itu udah dia blast gitu. Nah, itu biasanya udah rombongan yang ngejar. Ini masih sempat dia melakukan manuver loh. Dia naik paginya, turunin di pagi itu juga. Wah, jadi kan lu keluar masuk kan jadinya kan. Ada trennya sih ya udah seperti itu. Kita cuma tinggal menunggu agar tidak retest lagi, dia harus ngebase. Dia harus SOS. Kalau enggak dia akan retest lagi nih. Dia akan turun lagi ke bawah situ. Tapi begitu dia udah SOS, nah itu udah kurang lebih aman. Gitu. Maksudnya aman itu dalam arti kita udah mulai kelihatan nih support untuk kita taruh trailing stop lah ya atau apalah gitu. Tapi yang pasti adalah kalau lu research, lu tahu trennya, lu tahu perubahan pada fundamentalnya terjadi ya. Kemarin kan juga udah keluar ya laporan keuangannya dikatakan dia udah membalikkan rugi menjadi laba ya dari apartemen dan lain sebagainya. Kalau deal sih gini sih, saya gampangnya adalah karena udah ada bocoran dari Pak Lo, udah saya pinjam aja fundamentalnya dia. Gitu ya, biar repot amat gitu kan. Nah, kalau dia udah beli, berarti kan ada something di situ. Kalau dia sesuai dengan teknikalnya kita, ya udah kita cicil. Gitu. Karena kita nggak bisa ngikutin Pak Lo. Gitu ya. Pak Lo belinya kapan kita nggak tahu. Karena dia jualnya bisa nanti. Ya, entah kapan dia jualnya gitu. Itu kan sampai dia cukup. Apalagi kalau benar ya rumornya mengatakan bahwa dia deal itu akan sampai ke 1.300 ya. Kita nggak tahu. Itu rumor kan. Ya, yang kita mau ikut adalah teknikalnya. Teknikalnya mengatakan seperti apa? Oh, tadi udah ada ruang-ruang buat TP. Ya, dan saya rasa ya cukup lah lu ini misalnya 460 atau 450 gitu kan. Oh, gua rasa udah cukup. Gitu kan. Udah cukup banget. Saya sih udah cukup ya. Maksudnya lu beli berapa sih? Lu ambil 100 juta di sini, lu udah sampai di 460 aja, itu cuannya aja sudah 200 jutaan. Ya kan? Gitu. Apalagi kalau lu ambil lebih banyak, apalagi kayak Pak Lo. Lu lihat deh kalau Pak Lo ngambilnya rata-rata di 120, 140, 160, dia udah cuan berapa? Karena dia nggak masuknya dengan uang 100, 200 juta. Ya dia masuk dengan berapa miliar kan? Ya udah pasti udah ngongong kaki kan, apalagi nanti kalau dia bagi dividen, makan dari dividen aja cukup gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita trading, ya lu mesti punya target lah. Kenapa? Karena kan kita bisa lihat lagi saham yang lain. Jadi keluar dari sini, pindah. Keluar sini, pindah gitu loh. Gitu ya. Oke, ke pertanyaan deh. Bisa cicil lagi nggak? Tunggu dia best aja. Itu kalau sekarang udah jangan itulah. Udah kemahalan, tunggu dia ngebest aja.
tunggu di SOS. Ya, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Kita ketemu nanti minggu depan. Semoga bermanfaat. Teman-teman tinggal lakukan analisa ulang, sesuaikan juga dengan karakter masing-masing. Jadi bukan berarti apa yang kita sebut di sini aja yang teman-teman lihat. Banyak saham-saham yang lain kalau lu mau research. Kalau lu mau analisa. Ya, oke? Itu tugas trader. Ingat, itu tugas trader. Lu harus punya persiapan. Jadi bukan benar-benar cuma datang doang ke pasar, wah ada saham bagus nggak? Oh ya udah. Contoh kayak BBTN ya, kalau Pak Handoko nggak Pak Handoko ya? Bener ya yang BBTN ya? Dia nggak mention itu, mungkin saya juga nggak lihat, BBTN. Ya, NRCA, KIJA, segala macam kan, itu gunanya komunitas ini gitu. Kita punya satu setup yang sama-sama, yang bareng-bareng ya, dan setup itu memang ya kita lihat bareng-bareng gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman bisa melakukan research bareng-bareng juga gitu. Oh, ini ada begini. Kan saya dapat banyak insight sebenarnya juga dari teman-teman juga kan. Kayak BPTN, oh apa dividen udah lewat ya, terus habis itu list memang tukang jualan pemiliknya. Kayak gitu karakter-karakternya kan saya nggak tahu. Karena kalau kita riset di pasar, itu nggak mungkin lu ketemu yang begitu kan. Tapi kalau kekuatan komunitas itu yang membuat analisa kita juga berbeda. Oke? Ya. Ya, intinya saya cuma fasilitator doang di sini ya. Kita mau cuan, kita cuan bareng-bareng lah. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Happy weekend ya. Tuhan berkati. Saya izin pamit ya. Thank you.